Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru pembuka aja penyakit disleksia saya udah kelihatan ya. Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi memang sih sedikit terganggu. Jadi teman-teman begini, gue pengen ngebahas masalah penyakit diseleksia ya, yang diributkan oleh NAF Studio dan Deddy Corbuzier ya. Saya salah satu orang yang punya penyakit disleksia. Dan saya salah satu musisi yang punya penyakit disleksia. Dan itu sangat benar-benar mengganggu teman-teman. Jadi disleksia itu ya, saya jelaskan sedikit untuk pengalaman saya. Saya mungkin tidak periksa atau tidak berobat, tapi saya yakin bahwa itu penyakit saya. Dan saya juga dari sekolah, dari SD sampai SMA saya rasakan itu, bahwa perkataan itu memang agak sedikit susah. Ya namanya diseleksia, kita susah menyeleksi huruf-huruf yang kadang kita terpleset, kadang kita terkeliwai lah kata orang Kalimantan. Jadi saya sedikit ngebahas tentang antara berseterunya antara NAF Studio dan Deddy Corbuzier ya. Saya sudah menyaksikan video NAF Studio di mana dia berkata masalah diseleksia yang dia tujukan kepada Deddy Corbuzier. Sebenarnya dia itu tidak pantas NAF Studio itu menyebut kata diseleksia dengan gabungan dengan kalimat yang dia rangkum untuk Deddy Corbuzier. Saya sih sebenarnya kalau dengar dia mungkin, saya pribadi tidak ditujukan ke saya tapi ditujukan ke Deddy Corbuzier. Tapi dengan dia menyebut kata diseleksia, nah itu berarti kan ya memang sih dia tidak menghina. Dari kata-kata dia rangkum apa semua, dia tidak menghina kaum diseleksia. Tapi sebaiknya penempatan kata diseleksia itu jangan berada ketika kamu sedang merangkai kata untuk menyerang seseorang atau menyerang sesuatu. Nah, jadi sedikit penjelasan untuk masa diseleksia yang seperti saya bilang tadi, teman-teman. Jadi Abang Deddy Corbuzier ini juga sudah menjelaskan di YouTube-nya seperti apa sih diseleksia itu. Nah, ini saya menyebutkan aja sudah kelihatan banget diseleksia saya. Itu sangat menekan banget penyakit itu buat kita ya. Apalagi ketika kita kayak Om Deddy, dia sebagai presenter, dia sebagai YouTuber yang harus dimana mengolah kosakata, dan dia juga mungkin kebanyakan harus lihat lihat naskah atau gimana kan. Begitu juga kita para yang kayak saya ini musisi penyandang disleksia, ketika kita harus mengupayakan untuk melirik lagu, untuk bernyanyi ketika melihat teks lagu, nah itu kadang memang agak sedikit ribet. Jujur aja, itu untuk kita ya kaum disleksia itu benar-benar sangat berjuang untuk masalah yang seperti itu. Dan selama ini kan banyak mungkin teman-teman yang tidak sadarin disleksia itu seperti apa sih. Nah, hari ini saya juga mungkin video Bang Deddy itu mungkin setahun kemarin, di 11 bulan kemarin, 12 bulan, setahun kemarin dia upload video. Jadi seperti gue bilang teman-teman, jadi penyakit disleksia itu betul kata Om Deddy Corbuzier, buat orang yang menyandang penyakit disleksia itu betul-betul bekerja keras. Saya juga sempat pindah-pindah sekolah, dari sekolah SMP ini sampai SMA ini cuma gara-gara disleksia. Kadang kalau orang yang tidak menyadari penyakit disleksia itu kita dibilang bodoh. Tetap itu gue wajar dibilang bodoh. Karena daya tangkap kita dan daya tangkap kita, terus daya penyusunan kosakata atau apa yang kita pelajarin itu kadang kita lebih lambat lah. Oke, jadi teman-teman yang penyandang disleksia, gue yakin kalian semua ibaratnya pasti bekerja keras sama seperti saya dan Abang Deddy Corbuzier. Saya di sini juga membuat video ini tidak menyalahkan
tidak menyerang NAF Studio, hanya menjelaskan bahwa saya adalah seorang musisi yang menyandang penyakit disleksia. Dan itu saya akuin. Disleksia itu bukan cuma dari ngomong loh ya. Menulis pun itu bisa salah. Jadi jangan berpikir disleksia itu hanya pola pikirnya doang, hanya ketika berkata, tidak. Ketika menulis pun dia bisa salah. Jadi misalnya ya, kita mau tulis sudah lah. Itu biasa itu kita pakai itu suhada, biasa begitu, salah tulis. Jadi otak kita itu benar-benar kadang tidak sinkron dengan pergerakan tubuh ini ya. Itu yang gua alamin sih. Saya tidak menjelaskan secara detail dan saya tidak periksa juga, dan saya tidak ke psikiater juga untuk masalah disleksia, tapi itu benar-benar benar-benar perjuangan buat kita orang yang kaum disleksia. Jadi itu informasi dari saya. Mungkin teman-teman bisa tangkap nih apa sih disleksia itu dari saya dan dari Bang Dedi. Dan mungkin kalian bisa cari di browser juga, bisa cari di internet juga, apa sih penyakit disleksia itu caranya. Jadi saya rasa manusia itu tidak ada yang bodoh, dan buang kata-kata bodoh itu. Yang intinya semua orang pintar, di mana orang berusaha, di mana orang bekerja keras, itu adalah orang pintar. Karena seperti gue bilang, orang itu tidak diukur dari kebodohannya. Dimana orang pintar itu yang selama kamu masih hidup, dari kamu akil balik umur 17 tahun, dan kamu sudah menikah, dan kamu punya anak, itu tidak akan dibilang bodoh. Karena kamu sudah berhasil, minimal berhasil membina rumah tangga. Oke? Thank you, terima kasih. Itu penjelasan dari saya untuk masalah saya disleksia, dan teman-teman yang lain yang mungkin satu penyakit lah dengan saya. Tetap berjuang teman-teman, yang jelas kita di mata Tuhan sama, tinggal kita sendiri yang berjuang dan kita yang nikmati hasilnya. Terima kasih.